Kalau bicara soal luka di hati, rasanya semalam suntuk pun gak cukup untuk ngebahas luka apa aja yang mungkin pernah kita alami. Beberapa di antaranya misalnya luka karena ditolak, baik oleh seseorang, sebuah perusahaan, sebuah organisasi, atau oleh siapapun deh. Luka karena kita ngelihat apa yang kita inginkan keburu diambil orang lain karena kita terlalu lambat. Atau ya sesederhana luka karena patah hati. Ya sederhana sih, cuman ya susah aja sembuhnya. Di video ini, kita bakal ngebahas luka-luka yang kayak gitu. Luka yang lama sembuhnya. Sampai-sampai banyak dari kita yang mungkin menyerah dan berpikir bahwa luka ini bakal selamanya akan tetap ada di sana. Sama kayak luka fisik, luka di hati kalau dibiarin terbuka tanpa dirawat, bisa jadi justru bakal membuatnya semakin kompleks. Bedanya, kalau luka fisik yang bisa memperparah ketika gak kita rawat adalah bakteri dan kuman, kalau luka hati yang memperparah adalah emosi-emosi negatif yang bisa jadi sampai membuat kita jadi benci aja gitu sama diri sendiri. Gue masih inget, di masa-masa tergelap dalam hidup gue, gak jarang perasaan-perasaan sakit itu seolah berbisik. Lo tuh emang gak ada gunanya ya? Atau, hidup kok rasanya gini amat sih? Kayak Tuhan lupa deh ngasih keberuntungan buat lo pas lo lahir dulu. Kadang gue bahkan sampai mempertanyakan kepantasan gue ada di dunia ini. Apa iya ada orang yang mau jadi temen gue yang segini gak punya faedahnya jadi manusia? Kalau lo ngerasa punya luka-luka di hati yang belum sembuh dan bikin benci sama diri sendiri, simak video ini sampai habis ya. Biar lo paham sedikit banyak tentang kenapa lukanya terjadi dan apa yang bisa lo lakuin buat ngobatinnya. Kasus yang udah kita bahas tadi bisa terjadi karena kita ngelakuin yang namanya self-loathing. Kritik ekstrim terhadap diri sendiri. Rasanya tuh kayak semua yang kita lakuin salah aja gitu. Nggak ada gunanya. Dan kita tuh nggak pantas buat dapetin hal-hal baik dalam hidup. Nggak pantas buat dapetin temen, nggak pantas buat dapetin pasangan yang baik dan bisa dibanggakan gitu. Rasa-rasanya diri kita yang sampah ini cuma layak punya teman atau pasangan yang juga sampah. Pertanyaannya, kenapa sih seseorang bisa jadi benci sama dirinya sendiri? Well, sebenarnya kalau ngomongin penyebab perilaku, ya secara psikologis pasti akan selalu multifaktor. Susah buat kita untuk nentuin penyebab spesifik yang utama atas luka psikologis kita. Tapi kalau mau dijabarin, berdasarkan riset ada beberapa sih yang bisa jadi penyebab. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama bisa jadi karena kejadian menyakitkan, atau bahkan karena trauma. Misalnya disakitin secara fisik, emosional, atau bahkan mungkin secara seksual. Yang kedua, karena ekspektasi dan harapan kita yang terlalu tinggi. Sebagai manusia, wajar kok untuk punya harapan pengen jadi populer atau pengen jadi sukses gitu. Tapi kadang harapan kita tuh terlalu tinggi dan pengen dapetinnya instan. Dan ketika kita gagal, ya kita ngerasa kecewa yang luar biasa aja gitu. Ini juga udah sempat gue bahas dalam video filosofi stoicism yang ngebahas ekspektasi dan kebahagiaan. Intinya, semakin tinggi ekspektasi kita, ya semakin rentan kita sama rasa sedih. Ya simpel aja sih mikirnya. Makin tinggi kita terbang karena harapan yang ada di kepala kita, ya bakal makin sakit kan jatuhnya pas nggak kejadian. Yang ketiga, karena sifat perfeksionis. Ketika seseorang punya sifat perfeksionis, seseorang cenderung lebih sulit untuk menerima kesalahan sekecil apapun. Buat mereka, kesalahan kecil bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan. Sesuatu yang memalukan, dan menurut dia orang-orang bakal ngerendahin dia karena itu. Terakhir, yang sering banget dilakuin nih, karena kita ngebandingin diri aja gitu sama orang lain. Kita fokus mikirin apa yang udah terjadi di teman-teman kita, update kesuksesan mereka di LinkedIn dan Instagram. Tapi ya kita nggak mikir aja gitu bahwa it's okay buat kita nggak sesukses itu sekarang, toh startnya beda. Ketika luka-luka tadi numpuk di hati, kita jadi terbiasa mikirin dan ngerasa bahwa kita adalah orang yang gak berharga, karena selalu gagal dan akhirnya bikin kita benci sama diri sendiri. Dampaknya gimana? Well, penelitian menunjukkan bahwa kesulitan untuk menerima diri sendiri nantinya akan cenderung merusak well-being kita, alias merusak kondisi kesejahteraan psikologis kita. Kayak yang gue bilang tadi, kita jadi cenderung rendahin diri sendiri dan ngebatasin potensi kita. Tapi tenang aja, sama kayak luka fisik, luka hati juga ada kok obatnya. Buat ngatasin luka di hati, kita bisa melakukan self-healing alias proses penyembuhan luka batin yang dilakukan oleh diri sendiri. Untuk rasa benci pada diri sendiri, self-healing yang manjur adalah self-acceptance alias penerimaan diri secara utuh terlepas dari kelebihan dan kekurangan kita. Ketika lu ngerasa diri lu negatif dan lu ngerasa punya luka batin atau luka psikologis, lu bisa mulai dengan lebih objektif saat menilai diri lo. Coba dipikirin baik-baik. Apa benar lu seburuk itu? Apa benar lu gak bisa jadi lebih baik dari sekarang? Nah, bisa jadi kan sebetulnya bisa-bisa aja gitu. Cuman ya emang selama ini udah terlanjur keras banget aja sama diri sendiri, ya kan? Dan hal pertama yang harus kita terima ketika kita melakukan proses ini adalah menerima rasa sakit itu sendiri.
Menerima bahwa kita emang terluka karena sebuah kejadian atau karena seseorang, ya atau karena apalah. Iya, terimalah bahwa lo tuh punya hati, dan hati lo terluka, dan lukanya dalam. Makanya susah buat sembuh sampai sekarang. It's okay, lo nggak sendirian kok. 1% akan selalu ada di sini buat nemenin lo menerima dan menyembuhkan luka-luka lo. Semangat ya, kita lewatin ini bareng-bareng nanti. Cara lain, biar lo bisa lebih menerima diri sendiri adalah dengan cara self-distancing. Jaga jarak sama diri sendiri. Ini adalah teknik buat meredam kritik dari dalam diri sendiri. Gimana caranya? Tiap kali lo coba mengatakan hal buruk ke diri lo, coba jaga jarak dulu deh. Coba lo ambil sudut pandang orang ketiga. Misalnya nih, lo dapat nilai yang sebetulnya bagus-bagus aja sih, tapi ada teman yang dapat lebih tinggi. Terus lo mikir, kok gue nggak bisa kayak dia ya? Apa gue bego? Apa gue emang nggak bisa aja gitu? Nah, lo jangan terjebak dalam pikiran hal-hal seperti itu. Coba deh pakai sudut pandang orang ketiga. Dengan masalah yang sama, mungkin lo bisa dapat perspektif lain kayak, oke, nilainya emang bukan nilai terbaik sih, tapi udah di atas rata-rata. Ya perlu usaha lebih aja kalau mau dapat lebih tinggi, which is okay, ya kan? Yang perlu dicatat, proses menerima diri itu butuh waktu dan mungkin nggak gampang. Nggak ada salahnya buat minta bantuan, dan di sini gue mau mencoba menawarkan bantuan yang 1% bisa kasih. Tanggal 22 Agustus tahun 2020, kita bakal ngadain webinar dengan judul Self Healing, proses penyembuhan dan menerima diri. Banyak banget benefit yang bisa lo dapetin di webinar ini. Pertama, lo bakal belajar lebih dalam tentang self healing dan dengan self acceptance, dan teknik lainnya kayak soft compassion, positive self talk, dan banyak lagi. Kedua, lo bakal belajar dengan banyak berinteraksi langsung bareng Sibli, psikolog 1%, dan gue sendiri, Rizky dari 1%. Gue janji, dalam sesi webinar ini kita bakal jalanin bareng-bareng langkah awal buat kalian bisa nerima dan menyembuhkan luka-luka kalian yang belum hilang itu. Selain itu, lo juga bakal dapat psikotes buat lebih paham sama diri sendiri, worksheet yang bisa lo pakai untuk terus membantu lo berproses menyembuhkan diri lo. Plus, lo bakal gabung sama komunitas buat ngebahas bersama-sama masalah yang lo dapatkan. Benefit sebanyak ini bisa lo dapetin cuma dengan harga Rp100.000 kalau daftar di early bird, dan setelah itu harganya bakal berubah jadi Rp150.000. Kalau lo nonton video ini pas webinarnya udah lewat, lo juga bisa ikutan mentoring 1% buat dapetin benefit yang gak kalah oke. Lengkapnya, lo bisa cek info yang udah gue taruh di deskripsi video ya, dan di komen paling atas. Akhir kata, gue berharap luka-luka di hati lo bisa segera sembuh dan gak ngehalangin lo buat berkembang 1% setiap harinya. Gue Rizky dari 1%, yuk, bisa yuk sembuh.